Sarapan. Orang orang Medan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Buru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya nak sharing ya satu pengalaman dari seorang pekerja ya yang sekarang ini bekerja di Malaysia. Beliau ini adalah berasal dari Medan ya. Jadi jika ada pemirsa yang mengikuti live saya di restoran fast food minggu lepas ya kan, jadi saya berkenalan dengan beliau nih di masa saya live tuh kan. Jadi cuplikannya seperti ini pemirsa. Nah tunjuk. Nah tengah makan. Saya hello sedikit kak. Subscribe saya kak. Sarapan. Orang Medan, orang sekampung saya lah kan. Orang Delhi. Ini ada orang Jambi. Mana orang Jambi? Ini ya bang. Aku bang. Ini orang Jambi. Ada orang Jambi juga ini. Sekampungmu Elsa. Gitu dia. Nah macam tuh perkenalan kita orang ya kan. So ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, dan juga ada yang dari Jambi begitu kan. Jadi mungkin ada di salah satu pemirsa ini yang mengikuti live saya masa itu. Pemirsa tahulah apa yang saya sembangkan dengan dia orang kan. Ataupun kalau nak lebih jelas lagi, pemirsa boleh tengok langsung ya live yang minggu lepas ada di channel saya sudah upload lah macam tuh kan. Jadi ya pemirsa, di video tuh kita orang tengah sembang-sembang dan tak lama kemudian dia orang lebih awal balik dari saya lah sebelum saya tamatkan live tersebut kan. So dia orang 10 atau 15 menit lebih awal dari saya sebab dia orang nak tunggu taksi atau macam itulah kan, sebab dia orang tak ada transport pribadi ya kan. So saya pun lambat dalam 15 menit macam tu. Semasa dia orang dah balik tu, saya tak lama kemudian saya balik lah. Masa saya keluar dari restoran fast food tu, saya tengok dia orang tengah menunggu Grab ya kan, nak balik macam tu kan. So saya tanya lah, nak balik mana macam tu. Ada salah satu dari dia orang tu yang tinggal berdekatan dengan rumah saya macam tu kan. So saya berpikir kenapa saya tak tumpangkan je macam tu, sebab yalah satu kampung betul tak, dia orang Medan saya orang Medan macam tu, dan kita satu kelaluan nak balik kan, tak salah pun kalau ditumpangkan macam tu. So saya tawarkan lah, jomlah saya antar, nanti husband saya yang drive macam tu kan. Awalnya dia macam ragu, agak segan macam tu kan, sebab ialah kita orang baru berkenalan masa saya live tu kan. Nah di restoran fast food tu, so kawan-kawan dia cakap lah ikut je lah dengan akak tu satu laluan je pun macam tu kan. So dia balik lah. Dan masa perjalanan tu pemirsa, saya ada tanya-tanya sikit lah macam mana pengalaman dia bekerja di sini, dah berapa lama, gaji macam berapa macam tu kan. Tapi ini memang bukan satu rencana ya pemirsa, bukan kita plan. So saya ada rekam sedikit lah perbincangan kita orang. So saya minta maaf lah ke dalam visual ataupun audio tak berapa jelas, sebab memang ini bukan saya plan macam tu kan. Masa dia sembang-sembang di perjalanan tuh kan, saya ingat kenapa saya tak rekam je kan, boleh saya share kepada pemirsa Buru Naga nanti macam tu kan. Jadi kalau pemirsa nak lebih jelas dengar suara dia orang yang duduk depan tuh, saya cadangkan pemirsa
guna headset ataupun earphone lah macam tuh. Sebab memang tak disangka-sangka, tak disetting rekaman nih kan. Dalam mikrofon pun saya tak sediakan macam tuh. Saya record bagian belakang aja. So memang gelap, muka pun tak jelas. So macam nih cuplikan dari pengalaman beliau. Rasanya kalau udah tak pernah tidur orang pucuk. rasanya kalau udah 1 tahun macam itu dia akan naikkan gaji lah ya kan. Tapi kalau udah 7 ringgit Dia memang kata orang lama memang kalau tak 5 bulan 6 bulan ya. dia akan naikkan lah. Nah, Itu udah kira bagus lah itu bang. Sebab dia tempat tinggal ada free semua kan. iya, tinggal bawa badan aja lah istilahnya ya kan. Kalau gaji 2.000 lebih dari 3.000, rumah tanggung, makan tanggung, bukan rumah tanggung, rumah sendiri, tempat tinggal sendiri, tak kurang 1.000 untuk makan dan tempat tinggal ya. Macam-macam lah. Iya. Makan pun kalau waktu cuti pun mereka kasih gitu kan. Iya. Bagus lah berarti. Orang apa orang Melayu. Melayu? Bagus lah. Namanya kerja ya kan. Rezeki kita dapat majikan baik. Itulah. Tuh. Alhamdulillah. Iyalah. Makan udah ditanggung. Kalau 2.000 1.000 udah kirim kampung ya kan. Iya. 1.000 untuk kita di sini pegang gitu. Orang makan pun udah ditanggung. Iya. Apalagi mau dipikirin ya kan. Ibaratnya kalau 2.000 itu bersih lah dah. Iya. Itulah 1.000 udah bisa kirim ke kampung, kasih mama, bapak ya kan. Itulah. Makan tak dipikirkan lagi ya. Iya. Kalau mau beli baju ya beli, kalau enggak simpan ya kan. Jadi kalau kerja itu dikasih baju kerja atau pakaian sendiri tuh bang? Sendiri lah. Pakaian sendiri lah. Oh, kalau kayak tempat tinggalnya tuh dikasih tempat tidur kayak gitu, kayak asrama orang-orang kilang kan kayak gitu bang, pabrik kasih tempat tidur gitu juga ya. Iya kan. Nggak pernah saya kalau saya dulu Rumah sewa sendiri kan. Itulah. Dia tak sewakan kalau bagi karyawan. Murah lah rezeki majikan itu kan, tokenya lah kita bilang. Pekerjanya rame lah di situ ya bang. Ramai kan. Kalau toke ini 80 karyawan dia. Wih rame ya. Sebab cawangan dia Banyak ya. 5 kalau nggak salah. Wow. 24 jam? Ayam cincang Pucung Prima itu kan punya dia. Oh iya. Nah, Ayam cincang Ayam cincang nasi itu. ayam cincang. Nasi ayam cincang. yang di Depan kedai ini. ayam cincang Melaya. Itu lumayan juga tuh, ramai tuh pembelinya. Ya. Ramai. Pucung ini memang surganya makanan. Iya. Jadi datang ke sini naik pesawat lah ya bang? Dari rumah ya kan naik kapal. Naik kapal. Oh. Kalau naik kapal gitu berapa hari sampai itu ya bang? Setengah hari juga. Loh iya, nggak pernah aku naik kapal bang soalnya. Setengah hari.
Mabok laut aku ini. Berangkat jam 7, pukul 3 udah sampai. Oh, enak cuci-cuci mata ya kan di laut gitu. Itu kalau langsung ya, tak ada transit lagi. Oh, ada transit juga ya. Kalau transit itu turun di mana, Bang? Ya di mana nih? Tak Batam ingat. ya? Bukan. Bukan. Apa nama dia nih? Tak ingat. Aku lagi nggak pernah kok ini naik kapal. Oke, nampak jelas ya, dia sudah menceritakan dapat majikan yang baik. Dalam pekerjaan tuh dia digaji 1 jam tuh RM7. So makan dari pagi hingga lah balik tuh dia orang dah sediakan. Lepas itu tempat tinggal pun disediakan, hanya bawa badan saja dari kampung. Ya kan, pemirsa boleh dengar tadi. Dalam basic dia pun tak ada, sebab kebanyakan kalau kerja restoran nih dia orang tak bagi basic, tapi dia orang akan digaji per hari. Setahu saya lah, tak tahulah ke semua tempat macam tu ke atau macam mana, saya kurang pasti, tapi kebanyakan yang saya temui dia orang digaji per hari. So dia digaji dalam RM7 satu hari, itu 1 jam ya pemirsa. So kalau 12 jam pemirsa boleh kalikan lah ya kan. Boleh 7 ringgit darab 12 macam tu, itu 1 hari ya kan. Dan time cuti juga makan dia orang ditanggung pemirsa. Memang kerja hanya pikir kerja je kan, makan dah ditanggung, tempat tinggal dah ditanggung. So memang dia kata pun tadi base yang dia terima gaji bersih itu tak lari dari 2.000 pemirsa. 2.000 ringgit Malaysia itu dalam kurang lebih 7 juta lah kalau dirupiahkan macam tu kan. So dia pun sangat bersyukur dapat majikan orang Melayu ya tadi pemirsa. Dia kata orang Melayu yang memang sangat baik lah ya kan. So memang dia pun cerita 7 ringgit itu sebab dia baru lagi pemirsa, baru 3 bulan bekerja di situ. Sebulan ke 2 bulan, dalam sebulan macam tu. So nanti 3 bulan dia akan dinaikkan gaji lagi 12 ringgit untuk 1 jam pemirsa. So pemirsa boleh hitung lah, boleh kira ya kan, 12 ringgit darab 12 ya kan. So memang sangat berbaloi sebab makan pun dia orang dah ditanggung, tempat tinggal sudah ditanggung ya kan, dan hanya memikirkan keperluan pribadi saja macam sabun macam tu kan. Kalau kita memang niat untuk bekerja, kita boleh simpan lah macam 2.000 tuh dah bagi saya. Kalau saya hanya pikir diri saja kan, itu dah banyak sangat pemirsa. Sebab kalau untuk keperluan pribadi tuh 1.000 agaknya udah banyak kok. 500 dah cukup lah tuh tak beli sabun macam tu kan. Selebihnya boleh kita bagi dekat kampung macam tu. Sebab kalau makan pun udah ditanggung, apalagi kita nak pikir, betul tak? Rumah tak bayar, betul tak? Transport disediakan, diantar jemput, dia kata macam tu. Itulah pengalaman beliau. Beliau tuh dari Medan, dan itulah temu ramah lah ya kan, wawancara yang tak disangka-sangka, yang memang tak diplan ya kan. Jadi saya mohon maaf lah kalau memang kurang dalam audio ataupun gambar ya kan. Jadi saya hanya berniat untuk berkongsi saja pengalaman bahwa kalau bekerja di Malaysia ini secara legal ya, dia legal ya pemirsa, itu memang sangat terjamin begitu pemirsa. Gaji pun bukan sedikit ya, lumayan macam itu, makan ditanggung, memang best lah macam itu pemirsa. So macam itulah ya pemirsa, wawancara saya dengan orang Medan tersebut. Saya memang sangat bersyukur, saya suka pemirsa kalau jumpa dengan satu kampung saya macam tu kan. So memang apalagi masa kami balik tu kan, satu laluan tak kisah pun bagi saya. Kalau memang dia nak balik, bagi tompangan macam tu kan, boleh berborak-borak macam itu pemirsa. So
Tak semua majikan di Malaysia ini kejam ya pemirsa. Tengoklah tadi dia cerita time cuti pun ya, time dia tak bekerja pun makan ditanggung. Macam itu pemirsa. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.